رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وهابنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وهابنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وهابنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا. أسأل الله أن نشهد محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. أسأل الله أن نشهد محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. أسأل الله أن نشهد محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. أسأل الله أن نشهد محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. أسأل الله أن نشهد محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. أسأل الله أن نشهد محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. أسأل الله أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمتي. أسأل الله أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمتي. أسأل الله أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمتي. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وعبادنا وأنبياء المسلمين والأولياء والصالحين والصالحين والملائكة والمرسلين والشهداء والأولياء والشهداء والجنة والطاغوت والصالحين والعلم ألهمنا وبارنا وأهدنا وسهدنا 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 والمؤمنين والمؤمنات وسهدنا الكتاب وألهمنا بسلوكنا الصالحين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي وآل النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumi fid dharain amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah ayyuhan nasu ajmilu fit talabi fa innahu laisa li abdin illa ma kutiba lahu wa la yadhhaba abdun minad dunya hatta ya'tiyahu ma kutiba lahu minad dunya wa hiya raqimah." Artinya, baik-baiklah mencari rizki
Pakailah jalan yang baik di dalam mencari rizki. Elok-eloklah mencari rizki. Bagaimana yang dimaksud dengan elok mencari rizki itu? Karena seseorang hamba itu tidak akan dapat apapun kecuali apa yang sudah ditentukan oleh Allah baginya. Dan hamba itu tidak akan meninggalkan dunia melainkan sudah habis rizkinya. Kalau rizki kita masih ada, kita tidak bakal mati. Jadi sedang-sedang saja mencari rizki itu dan baik-baik saja. Bila kita elok mencari rizki, ini berarti kita tidak termasuk orang-orang yang bersungguh-sungguh itu di dalam sesuatu yang sudah dijamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu para ulama menafsirkan bagaimana supaya kita termasuk golongan orang yang elok di dalam mencari rezeki yang bagus menurut aturan syariat agama Islam, supaya kita ini diberkahi Allah rezeki kita, walaupun kadang banyak tapi barokah. Barokah itu ziyadatul khair ba'dal khair, bertambah-tambahnya kebaikan setelah mendapat kebaikan. Pertama, orang yang mencari rezeki yang elok itu punya niat yang baik. Apa niat yang baik itu? Niat yang baik itu seperti memberi makan keluarga supaya jangan meminta-minta, menjaga kehormatan keluarga. Karena kalau sampai keluarga kita tidak terjaga kehormatannya, maka kita sebagai pimpinan keluarga pun termasuk golongan orang-orang yang tidak elok mencari rezekinya. Termasuk niat yang harus kita pasang di dalam mencari rezeki. Pertama adalah menjunjung tinggi perintah Allah. Jadi kenapa usaha mencari rezeki, buka toko, berkebun, bertani, jadi pegawai? Karena menjunjung tinggi perintah Allah. Allah menyuruh kita berikhtiar dan berusaha, menjunjung tinggi perintah Allah. Masalah rizki itu sudah urusan Allah. Jadi kita berusaha adalah menjunjung tinggi perintahnya Allah. Usaha kita semata-mata menjunjung tinggi perintah Allah. Sedangkan rizki yang kita dapat sudah diatur oleh Allah. Nah, itu supaya elok di dalam mencari rizki, supaya kita bekerja dimanapun, kalau tujuannya menjunjung tinggi niat dan menjunjung tinggi perintah Allah, jadi pahala. Sampean ke pasar berpahala, sampean kerja bangunan berpahala, karena niatnya menjunjung tinggi perintah Allah di dalam mencari rezeki. Sedangkan rezeki urusan Allah. Yang penting sudah ikhtiar. Kenapa berusaha? Ini menjunjung tinggi perintah Allah. Lalu rezeki yang atur Allah dengan kehendak Allah, dengan iradat Allah, dengan kuasa Allah. Kalau orang sudah niatnya berusaha itu menjunjung tinggi perintah Allah, dapat berapapun karena menjunjung tinggi perintah Allah, dapat berapapun rezeki itu, maka dia tidak akan pernah mengeluh, karena memang itu takaran dari Allah. Aku usaha ini cuma disuruh. Nah, jadi jangan sampai salah niat menjunjung tinggi perintah Allah dalam ikhtiar, supaya kita kalau dapat rezeki diberi oleh Allah, menjaga anak dan keluarga kita, ada sampai meminta-minta. Yang kedua, mencari rezeki itu disertai etikot yang benar. Etikot yang benar itu bagaimana?
itu dari Allah, sedangkan usaha ini hanya sebab saja, dan sebab tidak memberi bekas apa-apa. Sebab itu hanyalah sarana untuk menimbulkan pahala dan siksa. Sebab ini tahu ya, ada memberi pengaruh. Kalau Pak tutup seminggu toko terus rezeki kita berkurang, ada bukain, tutupin, bukain, makanya kita tutup seminggu toko berkurang rezeki. Keluaran sekian pemasukan berada, tidak, memang sudah jatahnya itu. Seandainya ada tutupin, ada juga orang kalau memang jatahnya segitu. Jadi bila baik kita mencari rezeki dapat pahala, bila tidak baik dari mencari rezeki caranya maka dapat dosa. Jadi adapun perkara menambah atau mengurangi rezeki itu tidak ada urusannya dengan kita, tapi urusannya dengan qadarnya Allah. Nah, usaha disuruhnya usaha. Jangan sampai berkeyakinan usaha ini rezeki ini karena usahaku, jangan. Karena usaha kita ini tanpa qadarnya Allah ada menghasilkan apa-apa. Lalu kayak apa? Kami berusaha sebab ini karena disuruh Allah berusaha, tapi rezeki urusannya dengan Allah. Nah, itu yang benar pandangannya. Yang ketiga, la yulhihi an dzikrillah. Mencari rezeki yang elok, yang bagus itu adalah tidak melalaikan daripada berzikir kepada Allah, zikrullah. Mencari rezeki itu tidak menghalangi daripada sembahyang berjamaah, daripada sembahyang Jumat dan Sidin, daripada menuntut ilmu. Jangan menghalangi gara-gara berusaha akhirnya menuntut ilmu pun wajib ditinggalkan. Gara-gara mencari rezeki meninggalkan daripada menjenguk keluarga yang sakit. Daripada kita mencari rezeki hanya menghalangi daripada mengantarkan jenazah ya di sini, lalu menghalangi silaturahim. Orang yang mencari rezeki tapi tertinggal sembahyang berjamaah itu tidak elok namanya. Jadi di sini itu namanya bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki yang sudah ditentukan dan dijamin oleh Allah. Orang yang mencari rezeki akhirnya tidak ikut pengajian, tertinggal pelajarannya, itu namanya tidak elok. Ini sini mana gitu. Tertinggal pelajarannya, tertinggal pengajiannya, akhirnya tertinggal ilmunya, itu tidak elok ya sini. Ia mengorbankan tugas hanya untuk mencari yang sudah dijamin oleh Allah, maka itu adalah terlepas dari jalan yang disuruh oleh Allah. Nah, jadi kalau hendak mencari rezeki itu cari celah-celah waktu yang kebaikan-kebaikan jangan terlengahkan, jangan tertinggalkan. Nah, waktu itu masih banyak. Ada yang mengatakan jadilah engkau dalam urusan dunia seolah-olah engkau hidup selamanya. Ini pun kita salah menafsirkan ya. Seakan-akan kita ini mati-matian karena hidup ini umumnya sepanjang. Ada, bukan kayak itu tafsirnya. Artinya apa? Urusan dunia itu anggaplah engkau hidup selamanya, artinya banyak waktu untuk urusan dunia. Bilanya hari ini kada selesai, seakan-akan masih panjang dunia. Oh, besok kau aja. Oh, urusan dunia. Besok kada selesai lagi. Oh, esoknya masih ada. Itu maksudnya hadis itu. Ikmal dunia kata anak ta'i su'abada. Beramallah untuk duniamu, berusaha. Seakan-akan ikut hidup selamanya bukan berarti berkhidmat supaya banyak, supaya sanggup hidup selamanya. Kada. Artinya punya hari ini kada tuntung dunia. Kada tuntung hadap sudah para maghrib. Sampai esok masih ada. Itu artinya hidup selamanya itu. Bukan sampai mati-matian supaya hidup untuk biaya hidup selamanya, kada. Artinya bila ada selesai hari ini urusan dunia gawian apapun, anggaplah esok masih ada hari, masih panjang harinya. Itu kalau urusan dunia.
Tapi kalau urusan akhirat, nah dari sini, maka urusan akhirat seolah-olah engkau besok mati. Artinya urusan akhirat jangan ditunda-tunda, karena kita udah tahu kapan matinya. Bahkan pada hari ini aku bertaubat, pada hari ini aku membayar hutang, pada hari ini aku juga duduk menuntut ilmu dan sebagainya. Kalau besok mati kayak apa? Itu masuk hadis itu kan itu. Yang ibaratnya saling menafsirkan, kerjalah adik dunia seakan-akan hidup selamanya, mati-matian sampai ada waktu untuk beribadah seakan-akan hidup masih 100 tahun. Lain. Nantinya bila kita ada selesai hari ini, nah bilangnya sudah pasar nih, kayak kita sembahyang dulu. Nah malam maghrib aja esok masih ada waktu, kan kayak itu urusan dunia. Tapi kalau akhirat, siapa yang menjamin? Hari ini malam ini kita kuring, siapa yang menjamin? Subuh masih kau bangun dan berhina, masih bernapas, siapa yang menjamin? Ada yang jamin. Namun urusan akhirat jangan ditunda. Itu maksudnya di dalam berusaha jangan meninggalkan kewajiban. Sampai ada kawannya polisi hendak dibidah orang, jabatannya lebih tinggi, bayarannya ditambahin, meningkat, tambah benar bayaran tambah banyak, pangkatnya meningkat. Karena orang ini jamaah bertanya, kayak menurut dia yang belum ditawari, ditaruh di bidang ini. Nah ada apa kayak Pak? Nah ada ini nyaman aja Bang sudah, cuman mulai ini tak kenal gajinya, cuman Bang tahu sedikit. Nah kerjaannya agak berat sedikit, tapi sesuai gaji kenal. Belum betapa ngambil kayak Pak. Kamu kami patokannya kayak ini. Bila pian pindah ke gawian yang itu tambah gajinya, berat gawiannya, tapi kada artinya kada tertinggal. Nampian sembahyang jamaah tetap jamaah, nampian duduk di majelis tetap duduk di majelis, pian masih berzikir, masih kawa, silaturahmi masih kawa, kada jadi masalah, lanjutkan. Itu memang rezeki yang berkah dari Allah. Tapi mun pian tambah gajinya, tinggi pangkatnya, yang tadinya jamaah kada berjamaah lagi. Biasanya sholawat dibaca seseribu habis subuh sampai isyraq umpamanya, kada kawal lagi. Biasanya duduk di majelis ilmu kada kawal lagi, maka jangan pindah ke tempat itu jauh. Itu kita mengamalkan agama kayak itu. Kadang-kadang kita tergiur, kadang-kadang orang yang dipindah jauh ini bayarannya tambah banyak, gajinya naik, tapi tertinggal urusan akhirat rugi, ada berkahnya. Bila tertinggal, kita disuruh Allah kita tinggal, ganalnya pemasukan, ganal jual pengeluarannya. Nah, karena berkah dicabut oleh Allah. Nah itu pertimbangannya. Awal kita mempertimbangkan. Tapi kadang menghalangi oleh ibadah kita, silakan. Hendak pindah ini, pindah itu, tambah bisnis ini, bisnis itu, cabang sini, cabang sana dibuka. Asal jangan menghalangi biasa amaliyah kita, sembahyang berjamaah, baca Al-Quran, zikir, menuntut ilmu dan sebagainya. Kadang menghalangi itu, insya Allah tambah berkah. Tapi bila menghalangi, ayo ya kalah aja sudah, biar ada orang lain aja. Itu sudah banyak terbukti. Makanya mengejar ini, mengejar itu, akhirnya ketinggalan wajib-wajib, malahan akhirnya keluarganya berantakan dan sebagainya. Nah, itu. Karena kita meninggalkan mengingat Allah, salah pandang jalan ini, menuju jalannya salah. Nah, seharusnya yang dihimati adalah undangan Allah. Jadi di dalam kitab Mi'rajul Mukminin tadi, ibu-ibu pagi tadi mengisahkan bahwasanya orang di padang mahsyar itu dipanggilnya oleh Allah satu persatu, dari golongan-golongannya, dari kelompok-kelompoknya ini. Ada
Ada satu golongan yang dipanggil itu dihormati pemanggilannya dengan panggilan yang mulia, lemah lembut panggilannya. Siapa mereka itu? Kita bisa bayangkan. Di dalam tafsir banyak diterangkan di hadis-hadis bahwasanya mungkin pian paham juga. Ketika orang dihimpun di padang mahsyar, tanah yang kita injak ini kan bukan tanah dunia lagi. Tanahnya perak. Perak itu kan sangat lekas menyambung kepanasan. Perak tuh. Sini stomat jadi ujung dibakar, sini panas sudah perak. Jadi lantai yang kita pijak, kita injak di padang mahsyar itu perak. Ada yang mengatakan tembaga. Sedangkan matahari di atas kepala. Kita aja sekarang mau ini berjalan yang panas-panas tadi. Siang tadi panas. Berjalan di aspal kan ada sandal, ada sepatu, kayak apa? Ayo, di padang mahsyar di atas kepala matahari kita. Di atas kepala kita. Bawahnya perak atau tembaga. Tiada menggurut di sini, mendidih. Ayo. Ada kelompok yang dipanggil Allah dengan kemuliaan dan kelembutan. Siapa itu yang dipanggil? Itu adalah mereka-mereka yang ketika mendengar suara azan menjawab azan dan bersegera menuju panggilan Allah. Maka panggilannya mulia. Oh si Anu, Muhammad Anu bin Anu. Maka ketika itu jalan diberi. Ya orang bekajal dengan haru birunya kiamat ini dikumpulkan di padang mahsyar miliaran manusia. Ada tahun beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun, sampai kapan dibuka pengadilan kita waktu itu luar biasa. Haru birunya dipanggil kita, hambaku yang saleh, hambaku yang bagus, dipanggil maju si A bin A, dipanggil, diberi jalan nyaman. Nanti itu kita. Ini iktikad Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah yang benar. Bila ada percaya dengan ini, murtad hukumnya. Karena itu harus kita yakini memang Yaumul Ba'ts wan Nusyur, hari kebangkitan dan hari digiring kepada masa itu betul harus kita yakini dan harus kita imani. Ayo. Akhirnya kedatangan orang itu kumpul sudah bertahun-tahun. Kayak apa? Sekelompok manusia mendatangi datuk kita Nabi Adam. Ayo biar datuk kami, biar manusia yang pertama minta lawan Allah. Kami sudah kada tahan lagi kayak ini. Lapar, haus, panas. Nah kayak apa? Sampai kapan dibuka? Ujar Nabi Adam. Ulul kadawani. Dan Nabi Adam, saya tidak berani karena saya pernah melanggar larangan Allah. Datangi Nabi Nuh. Nabi Nuh kayak itu juga. Saya tidak berani wahai umat semua. Datangi Ibrahim, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kayak itu juga. Tidak sanggup, kami masing-masing tidak sanggup. Nabi Musa tidak sanggup. Akhirnya terakhir datang lagi dari Rasulullah Muhammad SAW. Bersujud Rasulullah, ujar Allah, Muhammad kekasihku, sudah tidak waktunya bersujud, bangkitlah, apa yang kau minta akan aku kabulkan. Fala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Lalu Rasulullah itu yang meminta. Allah, ampuni kami, umat-umat kami, izinkan kami memberi syafaat dan pertolongan. Mulailah pengadilan ini. Ya dibuka hari perhitungan. Nah, buku masing-masing membawa buku. Catatan, ada yang digigit, ada yang di mana, di kepalanya, ada yang di punggungnya, ada yang tangan kiri, ada yang tangan kanan. Ini aja menunggu hisab ini, masya Allah. Jangan menunggu hisab sambil berarahan, makan roti, base nyaman, nyaman. Ini ada masya. Nah itu orang yang segera memenuhi panggilan Allah, dipanggil. Jadi Sayyidah Fatimah, ya Rasulullah, kalau sampean cerita tentang haru birunya dari kiamat, dasarnya kayak itu, tidak sehelai benang pun menutup aurat. Kayak apa nih anakmu ini ya Rasulullah, malu nanti di hadapan orang banyak, dilihat auratnya. Ujar Sayyidah Fatimah, nah aja Rasulullah, wahai anakku Fatimah, pada hari itu tidak ada orang yang memandang aurat
orang lain. Tidak ada yang sanggup artinya sampai memikirkan awal dan sebagainya. Hari itu hari yang sangat dahsyat, masing-masing menderita, masing-masing mencari keselamatan, tidak sempat lagi memandang aurat masing-masing. Ayo, hari itu jangan dibayangkan, nyaman kita kumpul lawan artis-artis, ada artis bungas lagi, hangit artisnya sudah. Ayo, itu pada hari itu, maka kita nih kumpul-kumpul di majelis ilmu, bezikiran, beribadahan, mengisi waktu dan ini, itu kita tuh berharga, itu berharga. Nah, mudah-mudahan kita nih, dan biar seadanya istiqamah. Belum ada pernah membawa orang, ayo ke majelis, ayo pengajian padaku, nggak sama sekali. Nah, ya masing-masing mengendak, ayo monggo silakan. Kadang ya, sudah tahu aja, menhantar buka hati, dapat hidayah, datang tuh. Mengkada tuh ya ada dapat pertolongan. Kita menyuruh membawa orang etis, nah, silakan hadir monggo ada bapak juga tugas kita menyampaikan. Nah, itu yang ketiga. Jadi berusaha jangan meninggalkan yang disuruh oleh Allah. Nah, wajib sebagai waktu wajib mengawal berjamaah, jangan meninggalkan untuk ilmu, jangan wirid-wirid itu jangan ditinggalkan ya. Jangan kita hidup pada isi wiridan. Orang yang mengamalkan wirid itu adalah orang yang mengamalkan sifat 20 bagi Allah Subhanahu wa taala. Amal wirid banyak biar ya nangringan ini di atas roket adat ini kan sana. Habis subuh menunggu Isra dibaca. Ya mau pada sampai Isra ada apa kada wajib namanya habis subuh. Ada apa Yasin kan Waqiah, amalan orang para cekian tuh. Yasin Waqiah habis subuh, habis maghrib Yasin tabarok memelihara kita di alam kubur. Tambahin ini dibaca istiqomah, jangan itu. Ayo jangan rasakan aja kehidupannya. Jangan ada berwirid. Berwirid jadi baca. Ada tuh yang pasti bila orang istiqomah berwirid memang tidak segera berlahan, tapi pasti yakin dia dapat barokahnya. Memang ada segera. Menyelamatkan sudah 2 bulan ya. Praktik baca terus ininya baru 2 bulan. Baca wirid salawat, hobi salawat, baca salawat, istiqomah. Biar tidak segera barokahnya atau buahnya, tapi yakinlah pasti barokah itu akan diberi oleh Allah bila orang istiqomah. Nah, itu kita kadang-kadang kita hanya menanam pohon, dia juga buahnya belum lagi dipupuk dulu, subur dulu, tunggu aja istiqomah di situ. Kadosa dijuluk-juluk, belum waktunya gugur, dipaksa gugur, kadang nyaman buahnya, tapi sudah toha kita tetap istiqomah, gugur buahnya, kadang jauh pasti karena orang yang di bawahnya dia yang akan dapat habisnya buah yang kita tanam. Jangan hanya setahun tidak hanya amalnya sebagai Tuhan menjauh diri setahun tidak ada bapaknya, masya Allah. Jadi biar pelan tapi pasti. Nah itu sambil kita berusaha berikhtiar, jangan tinggalkan wirid-wiridnya. Nah, lagi mau biar sebelum subuh setengah jam belum subuh. Mun kalau banyak rakaatnya biar 2 rakaat aja. Tutup witir serakaat, habis itu menunggu subuh 4 jam 10 menit. Astagfirullah, innallahu ghafurur rahim, astagfirullah, masya Allah, barokah. Ada kadang-kadang tengah boleh dan tengah rajin semingguan bangun terus, bini aja sampai takjub, bapak yang bangun terus, buang perangai anak mati aja. Benar ini. Yang keempat la yajurruhu ilal maksiat. Mencari rizki tidak membawanya kepada maksiat. Makanya menang ini. Kalau ia mau maksiat asal dapat rizki itu tidak elok namanya.
mau mengerjakan yang haram, yang maksiat, yang penting dapat uang, ini mesti kembali, mesti bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini jadi serba mau, hantuk terus, ranjah terus, ranggus terus. Kenapa? Kita ini kadang ingat bahwa semua itu dihitung itu aja. Apa karena kita gawin? Bini kada tahu usaha dapat sekian juta hari ini. Bini kada menakoni, kada tahu. Nah, pokar iwak, pokar baju, bukan kada tahu nih uang kita nih tanggung jawab kita. Allah melihat, saksinya roket nanti, catatannya ada. Iya masih hidup, mau mati mana ya? Belum lagi di akhirat pada masa waktu matinya sudah. Masya Allah. Munsawat kita mati belum bertaubat sudah. Kita masih di dunia kawaja ditutup-tutupi kan, bakal kerampot sedikit asal pencitraan kada tahu orang. Tapi Allah mina orang kada ingat ini ya hantu terus, tapi mau ingat inilah ini aku masih di dunia, mau mati maka kayak apa, di akhirat kita kayak apa bisa doa sana itu jangan jadi rem bagi kita tuh nah. Banyak hutang kan kebayar di dunia kan apa orang bakalan ya sudah aku menagihnya, bilangnya orang bawa barang malahan ya ditagihnya sehari kurangnya, jangan apa, tapi kayaknya mati kita di mana di akhirat kan ada duit lagi, hendak membayar pakai apa, maka Rasulullah pun kadang mau menyembahyangkan orang yang masih bisi hutang waktu mati. Rasulullah hendak menyembahyangkan mayat, ditakoni diwarisnya. Ada bisi hutang kaya, mau ada bisi hutang lunasi dulu, mau sikit bisi duit, nah lunasi. Mau kada, ayo keluarganya, mau kada aku kada mau menyembahyangkan. Kenapa? Di akhirat kena yang ditutup. Mau di dunianya apa? Satu mat kematian kita. Nah, bisa sudah. Ini habis mengisah jangan berikan, ada orang menukarkan bakso, jangan. Alhamdulillah ada orang menukarkan bakso, siapa yang dimakani dulu. Nah itu dulu kita. Sampai yang keempat, yaitu jangan mencari rezeki sambil membawa kepada kemaksiatan. Itu bukan cara agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah Alhamdulillah iya wa na'budu wa nasta'inu wa nasta'inu amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana jam'an maghfura, Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma, Allahumma ij'al jam'ana jam'an mubarakan wa ma'suma ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allah